Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Arabic for Economic. Kali ini kita masuk pada pembahasan kelima atau pertemuan kelima, yaitu tentang bai istisna. Pola perkuliahan kita seperti biasa. Saya akan memaparkan sedikit materi dan Anda meresum, kemudian bersiap untuk mengikuti kuis. Jangan lupa untuk yang bertugas pada pertemuan kelima, yaitu mahasiswa dengan nomor absen 10-12 atau menyesuaikan jumlah mahasiswa yang ada pada kelas Anda masing-masing. Silakan tugas Anda diunggah pada kuis nanti. Format sampul harus sama. Di sini ada bai istisna. Kemudian jangan lupa sesuaikan nama mahasiswa dengan NIM. Kemudian kelas Anda, jangan lupa ditulis atau disempurnakan. Cara etimologi istisna. Nah, ini bisa kita artikan dengan pembuatan. Dijual beli yang mana barangnya itu perlu dibuat dulu. Nah, di sini ada soni atau penjual, ada mustasni atau pembeli, ada masno atau barangnya ya. Kemudian ada saman, harga, dan pasti ada sighah atau ijab qabul. Dari segi terminologi, jual beli istisna itu menyerupai jual beli salam. Namun, dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali termin, dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tim istisna ini pada LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah, itu biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur atau konstruksi. Baik, ini rukun dan syaratnya. Rukunnya yaitu orang yang berakad, pastinya ada mustasni, ada pembeli ya, kemudian soni atau penjual, kemudian ada objeknya, apa yang mau dibeli, kita sebut dengan masno atau barang, dan juga ada harganya, ada samannya. Dan yang pasti ada sighahnya, ijab qabul yang jelas. Baik, sedangkan syarat-syaratnya adalah kedua belah pihak yang bertransaksi harus orang yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Bukan anak kecil ya, atau juga bukan orang yang bodoh atau memiliki gangguan jiwa, bukan ya. Kemudian sama-sama ridho atau sama-sama rela. Kemudian Sony ini penjual menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Jadi si penjual itu harus menyanggupi dulu, baru sah transaksinya. Kemudian yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah, sewa. Jadi bahan baku ini harus dari para penjual semuanya. Yang beli itu ya tidak bisa menyiapkan bahan baku kalau mau pakai akad istisna. Kemudian apabila si penjual ini hanya bekerja saja, tidak menyiapkan barang bangunannya atau bahan-bahan bakunya, maka akad ini sama, namanya bukan lagi istisna tetapi ijarah, sewa menyewa. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa kalau istisna itu bahan baku itu berasal dari soni, dari si pembuat atau si penjual. Kemudian masno, barang yang dipesan ini mempunyai kriteria yang jelas. Jenisnya apa, ukurannya tipe berapa, mutunya bagaimana ya, kualitasnya bagaimana, jumlahnya berapa, ini harus jelas. Kemudian barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara, tidak barang yang najis, tidak barang yang haram, atau bukan juga barang yang tidak jelas, dan bukan juga barang-barang yang menimbulkan kemadharatan atau menimbulkan maksiat. Kita coba untuk mengimplementasikannya ya, bai istisna ini. Pertama ada soni penjual. Nah, ini dia adalah kontraktor, ya kita sebut aja Ahmad ya. Kemudian ada mustasni yang beli, namanya Rizal. Barangnya apa yang mau dibeli? Oh, ternyata sebuah ruko berukuran 50 meter persegi. Dan ini harus jelas disampaikan kepada penjual bahwa permintaan Rizal ini yang bagaimana. 50 meter persegi, misalkan bahan bakunya yang kualitas terbaik atau yang kualitas standar, nih harus disebutkan speknya.
Setelah kriteria semua sudah jelas, sepakat pembeli dan penjual ini menyanggupi semuanya, maka harga dijual dengan harga 100 juta. Ini contoh saja, 100 juta. Dan semuanya deal. Kemudian ada dalam ijab kabul itu juga syarat-syarat khusus terkait berapa lama waktu pembuatannya, kemudian kapan diserahkannya, tanggal, hari, jam, diserahkan di mana. Nah, ini harus disebutkan dalam sighah atau ijab kabul. Contoh di sini waktu pengerjaannya atau pembuatan ruko ini adalah 6 bulan. Nah, apabila transaksi ini sudah sampai sighah, kemudian teknik pembayaran dengan harga 100 juta ini bisa berangsur-angsur atau bisa juga tunai, tapi biasanya berangsur-angsur. Bisa dibayarkan di awal, DP dulu boleh, misalnya dikasih dulu 20 juta, dipantau 2 bulan kemudian, misalnya ruko sudah jadi 30%, lalu diberikan lagi 30 juta, berarti sudah separuhnya dibayar 50 juta. Kemudian dipantau lagi pengerjaannya 2 bulan ke depan, dilihat sudah 80%, maka dilunasi 30 juta lagi, berarti sudah lunas 80 juta. Pada 2 bulan kemudian ketika dipantau sesuai dengan pesanan, maka bisa diberikan sisanya, kurang 20 juta ya. Setelah dilunasi berikutnya atau sisanya 20 juta, berarti genap sudah 100 juta, menjadi lunas dan barang diserah terimakan dari kontraktor atau Sony kepada pembeli, Pak Rizal. Seperti ini simulasinya. Atau apabila dalam pembuatan ruko 50 meter persegi ini, ketika 50% berjalan, mustasni atau Pak Rizal ini minta perubahan kriteria. Dari yang 50 meter persegi, ini dia minta ditambah menjadi 60 meter persegi perluasan. Ini boleh asal Sony menyanggupi, dan otomatis maka harga ini bisa mengalami penambahan dan dibebankan kepada mustasni atau kepada pembeli Pak Rizal sesuai dengan kriteria yang diminta. Nah, di situ ya. Jadi di tengah-tengah dalam proses pembuatan, apabila berganti akad atau ada pergantian kriteria, itu bisa saling menyesuaikan, baik dari kesanggupan si penjual ataupun dari segi harga. Nah, ini silakan melakukan transaksi jenis ini dengan akad istisna. Nah, ini diperbolehkan. Kita lanjut berikutnya. Nah, di sini ada istisna paralel. Contoh, Sony penjual atau kontraktor ini mendapatkan pesanan dari pembeli atau mustasni. Nah, kali ini pembelinya bukan langsung konsumen, tetapi permintaan bank. Pembelinya atau mustasninya ini adalah pihak bank. Yang mau dibeli apa atau yang mau dibuat apa, yaitu ruko seluas 50 meter persegi dengan harga 100 juta dan waktu pembuatannya adalah 6 bulan. Kemudian pihak bank setelah mendapatkan ruko dengan kriteria 50 meter persegi dalam kurun waktu 6 bulan dan terbayarkan senilai 100 juta, selesailah akad istisna, dan pastinya ruko tersebut tidak untuk dimiliki pihak bank, tetapi untuk dijual lagi. Jadi yang tadinya bank itu membeli kepada kontraktor atau kepada produsen, akad istisna ini selesai, kemudian berganti pihak bank ini menjadi Sony atau penjual, dan dia menjual ruko tersebut kepada Pak Rudi selaku mustasni atau konsumen. Maka masno atau barangnya ya yang berupa ruko 50 meter persegi ini sudah menjadi milik Pak Rudi. Dibeli dengan harga berapa? Nah, ini pastinya harganya lebih tinggi dari pembelian bank. Misal dijual oleh bank dengan harga 120 juta pada Pak Rudi. Teknis pembayarannya ini bisa tunai, bisa kredit. Jadi Pak Rudi bisa membayar secara cash 120 juta kepada Sony atau bank, dan bisa juga secara kredit. 120 juta ini dibayarkan berangsur-angsur atau kredit kepada pihak bank, kepada Sony. Ini boleh. Dan yang kedua ini, akad kedua ini dinamakan istisna paralel. Bedanya di situ ya, ada istisna paralel. Silakan akad-akad ini Anda bisa implementasikan dalam perbankan ataupun non
perbankan, baik dalam jual beli, dalam bisnis, atau yang lainnya. Yang jelas, hasil keuntungan yang Anda dapatkan apabila mengikuti akad-akad syariah ini, insya Allah akan halal, bersih dari riba. Baik, pertemuan 5 ini sudah cukup, maka silakan hasil resume Anda tadi dicermati lagi dan bersiap untuk mengikuti kuis di tahap selanjutnya. Jangan lupa bagi Anda yang mendapatkan tugas untuk mengunggah hasil resume dengan format PowerPoint, tugas kelompoknya dipersiapkan dan diunggah dalam sesi kuis nanti. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.